warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 menjelaskan tentang makalah Al-Mufasil. Saya sendiri yaitu Karina Oktaviani sebagai moderator atau pembicara pertama, dan pembicara kedua yaitu Muhammad Farhan, dan terakhir yaitu Arif Zakaria. Baik, saya akan melanjutkan tentang Al-Mufasil. Al-Mufasil, at-ta'rifu al-mufasil, anwa'u al-mufasil, wadhifatu al-mufasil lughawiyah. Al-mufassalu huwa makanu tiqa'i adamaini aw aktsara wa takawwanu nihayatun adami maghadatu bi ghadabati minal ghadari fi tahmihi minal ihtikaki wal ta'kuli. Kama yakhatul mufassilu bi ghalafi kabasulati minan nasihi zamu wa yujadu fi faraghi bainis satahaini gharadu fiyaini tajwi fi ma mawalu abima wara adati sa'ilati tasama as-sa'ilu az-zalali walladhi ya'malu ala tashili harakatil mufassalah. Ta'rifu al-mufassalah yakni hiya manatiqul lati tajma'u isnaini aw aktsara minal ghidami mu'dhamal mafasilat takunu mutaharrakatan mimma yasma'u lil 'idhami bil harakah wa tatakawwanu mafasilu mimma yali. Ghadaru fan-naw'u minal unsijati allati taghta'i sataha idhami fil mafsili walladhi yusa'ida ala taqlili ihtikaki al-harakati dahilah. Al-mufassali al-ghisha'u az-zaliliyu yafrizu as-sa'ilu az-zaliliya hawla mufsili litalyiniha al-ardi bata taqdimu ad-da'mi wal hadda min harakatil izzami fil manatiki al-mashtarakah al-awtar tatahakkamu fi harakatil mafsili tarbitu utara ghad adolati bil idami as-sa'ilu zaliliyu as-sa'ilu safafu laziju yufrijuhu isya'u zaliliyu. Hunaka anwa'u adidatu min al-mafasil bima fi dhalika mafasil lati la tataharraka fil balighina mithla mafasilil jumjumati. Al-mafasil lati la tataharraku tumasama tabi'atan al-mafasilu ukhra qad taharruka qalilan misla al-fiqra'at wa tasmal amthilatu al-masil al-mutaharrakatin ma yali mafasilu kurrawiyatun haqqiyatun mislu misl katifi wal waraki tasmah bil harakati lil halfi ilal amami wal harakati al janibiyah wa tunawibu harakatun al mufassalatu raziyah mithlu salamiyatil usabi'i war rukbataini wal mirfaqaini wa asabihi qadami wa tasmahu faqad bil inhina'i wal harakatul mustaqimah al mafasilul madariyah mislu mafasilur raqabatu tasmahu bil harakati ad-dawriyah mahdudah al mafasilu sirajiyatu al-laqamiyah mislu maksilil mi'sami wa tasmah li jami'i anwa'i al-harakati bistisna'i harakatil mihwariyah. Baik, saya akan menjelaskan
dari apa itu al-mufassil, yaitu sendi. Penjelasan tentang sendi yaitu sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih, dan ujung tulang lapisan tulang rawan yang melindunginya dari gesekan dan abrasi, dan sendi tersebut persekutuan oleh raut dada, kapsul jaringan berang, cairan sosial yang berfungsi untuk memperlancar pergerakan sendi. Definisi sendi. Sendi itu adalah area di mana dua atau lebih tulang berkumpul. Sebagian besar persendian bersifat bergerak yang memungkinkan tulang bergerak, dan persendian terdiri dari tulang rawan, jenis jaringan yang menutupi permukaan tulang dalam suatu sendi yang membantu mengurangi gesekan gerakan dalam suatu sendi. Membran sinovial. Cairan sinovial disekresikan di sekitar sendi untuk melembutkannya. Ligamen memberikan dukungan dan mengurangi pergerakan tulang di area umum. Tendon merupakan mengontrol pergerakan sendi tendon menghubungkan otot ke tulang. Cairan sinovial, cairan bening dan kental dan disekresikan oleh membran sinovial. Ada banyak jenis sendi, termasuk yang tidak bergerak pada orang dewasa. Seperti sendi kranial, sendi yang tidak bergerak disebut stasioner. Sendi lain mungkin bergerak sedikit, seperti tulang belakang. Contoh sendi yang bergerak meliputi sendi yang benar-benar bola, seperti sendi bahu dan pinggul, memungkinkan gerak mundur, maju, lateral, dan rotasi gerakan. Engsel yang kaku, seperti falang, lutut, siku, dan jari kaki, dan hanya memungkinkan gerak menekuk dan lurus. Sendi orbital, seperti sendi leher, memungkinkan gerakan periodik terbatas. Sendi saddle Chodigel, seperti sendi pergelangan tangan, memungkinkan semua jenis gerakan kecuali gerakan aksial. Baik, akan dilanjutkan untuk yang kedua, bicara kedua, yaitu Muhammad Farhan. Padanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah Saudari Karina bacakan tadi. Anwa'u mufassilu. Hunaka salah satu anwa'i minal mufassili mutaharrika. Al-mufassilu razziyu au munfalu bakri. Al-mufassilu mihwariyu. Al-mufassilu kurawiyu hukki. Wal fassilu raziyu hiya tilka mafasilu allati tasmahu biharakati ila amami wa ila khalfi fi mustawi wahid misla harakatil babi wa huwa yastanidu ila mufassilah pamafasilu rukbati wa alam wala sabi'u mafasilu raziyu wa tu'ti mafasilu mihwariyah. Harakatu da'iriyatu tasbihu harakatu yadi min khanibi ila akhir. Mafsilu thabitun. Hadha naw'u min mafasilu thabitun wa ghairu qabili lil harakati. Wa fihi talamusu ustuhi al-tihami ba'duha bi ba'din bawasitati nasiji liyafiyi kathifi liyasmaha biharakatin wa mithlu dhalik tarbutu izami jumjumati mukhtalifati bibaghadiha al-mufasilu zulaliyah sujadu hadhihi mufasilu fi munatiqa mukhtalifati min jismihi kama fi kabati wa mirfaqa wa rusqi fakhid
wa rukbati wa ka'bi wa baina ra'sihi wa fikratu ula lil umudi fikri mufassilu munzalik fi hadza naw'i yanzaliku satqu mustawi taqriban alayya satqu mifsaliyya muqabilu lahu yatatabaqu ma'ahu tamama mislah mafasilu bainan nutu'ati mafsuliyah lil fikrah mafsuli razi haza mafsulu mahdudu harakati bisathi wahid yataharraku adatu harakatin amamiyatu au khalfiyah au tataharraku harakatun mifsaliyatu nazaran liwujudihi arbitatu qawiyah mislah mirfaqah wa mafsili rukbah wa mafasili ka'bah wa mafasilis salamiyah mafsilu sirji hazihi mafasili qalilatu fil jismi wa fiha tamma harakatu haula mihwarina isnain tasmahu bihudusi tsani wa madda wa ib'ad wa taqrib wa tastaqiru sutuhu mifsaliyatu muhaddibatu lil izami al mutajawirah wa mithlu dhalik mafsilu ruskhi wa mafasilu bainas salamiyati wa musqi al mufasilu mihwariyah yatamayyizu hadza naw'u biharakati dawaraniyati haitsu taduru khalqahu hawla mihwari markazi mithla mafasilu fikratul unuki uli ma'a fikrati thaniyah bagian-bagian jenis-jenis sendi. Ada 3 jenis sendi yang dapat digerakkan. Yang pertama, sendi hernia atau sendi troklear. Yang kedua, sendi aksial. Yang ketiga, sendi acetylum. Engsel adalah kemungkinan gerak maju dan mundur suatu bidang, seperti gerakan pintu saat bertumpu pada engselnya. Sendi lutut, sendi gerakan melingkar dari sisi ke sisi. Sendi tetap. Jenis sendi ini tetap dan tidak dapat digerakkan di mana permukaan fungsi saling bertumpu oleh jaringan fibroso padat untuk memungkinkan pergerakan. Sendi sinovial. Sendi ini ditemukan di berbagai area tubuh seperti bahu, siku, pergelangan tangan, bahu, lutut, dan tumit, serta di antara kepala dan ruas tulang belakang pertama. Sendi gerak. Dalam tipe ini, permukaan yang hampir rata meluncur pada permukaan artikular yang sesuai dengan bertepatnya dengan itu, seperti sambungan antara tonjolan artikular vertebral. Sendi razi. Gerakan sendi ini terbatas dengan satu permukaan dan biasanya bergerak ke anterior atau posterior, yaitu arterial yang bergerak karena adanya ligamen yang kuat seperti siku, sendi lutut, sendi tumit, dan sendi paha. Sendi pelana. Sendi ini sedikit di dalam tubuh. Di dalamnya gerakan dilakukan di sekitar 2 sumbu. Memungkinkan terjadinya pembengkokan, ekstensi, jarak, dan adduksi. Cenderung permukaan artikulasi beristirahat dengan cenderung artikulasi pertumbuhan tulang yang berdekatan.
Misalnya pergelangan tangan dan sendi antara tulang jari dan metakarpal. Sendi aksial. Jenis ini dicirikan oleh gerakan rotasi karena cincin berputar mengelilingi proses poros tengah, seperti mengartikulasikan valvulasi serviks pertama dengan valvulasi kedua. Sumbu bisa berputar dengan sebuah cincin, seperti dalam kasus kepala radikal yang meradikuskan ulna. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Saudara Arif. Baiklah, saya akan menyambung pembahasan dari Saudara Farhan. Yang selanjutnya yakni wazifatul mufassil al-lughawiyah. Lianna al-lughah allati asbahat mawdu'al bahsil lughawiyah bal huwa khawiyah amal sasirah la tujadu tariqah la yumkinuna an nafhama amali sasirah bishaklin jayyid duna ma'rifah tabi'ah wa biniyatil lughati bishaklin jayyid ala watan zalik da'fi i'tibarik an amali sarirah yastahdimu majmu'ah mutanawi'ah min lughah khassah allati laysat hiya nafsaha ma'al lughah mushtarakah. Saniyan bin nasbati lil muallimin wal khassah lil muallimi lughah fa innal ma'rifah lughawiyata muhammah jiddah bada'an min ilmil aswat far'i tashakli bina'ul jumlah ad-dilalat ilmul ma'ajim wa bi lidafati ila zalik kamudarris lughatan huwa laisa faqad litadribi maharatil lughawiyah walakin aidan yajib anna syarha qawaidil lughah bisyakli sahih idza kana siyasiyu rajulud daulah yutkinu masyakilal lughawiyah ijtimaiyah ala wajhi khusus fima yata'allaku bil awakib al ijtimaiyah lil ihtilafi wa sira'il lughah, yakni sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah pelahiran karya sastra. Tidak mungkin kita tidak dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai pengetahuan hakikat dan struktur bahasa dengan baik. Apalagi diingat bahwa karya sastra menggunakan ragam bahasa khusus yang tidak sama dengan bahasa umum. Yang kedua, bagi guru terutama guru bahasa, pengetahuan linguistik sangat penting. Mulai dari subdisiplin, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Selain itu, sebagai guru bahasa, dia bukan hanya harus melatih keterampilan berbahasa, tapi juga harus menerangkan kaidah-kaidah bahasa dengan benar. Antara pengajaran bahasa dan linguistik memang ada pandangan yang bertentangan. Seorang penerjemah bahasa Inggris Indonesia harus bisa memilih terjemahan. Misalnya my brother, itu menjadi yang maknanya kakak saya, adik saya, atau cukup saudara saya saja. Untuk bisa menyusun kamus, dia harus mulai dengan menentukan fonem-fonem bahasa yang akan dikamuskannya. Menentukan ejaan atau grafem fonem tersebut, memahami seluk-beluk bentuk dan pembentukan kata, struktur pase, struktur kalimat, makna leksikal, makna gramatikal, makna
faktual dan makna idiomatik serta latar belakang sosial bahasa tersebut. Nah, selanjutnya kalau politikus atau negarawan itu menguasai masalah linguistik dan sosiolinguistik khususnya dalam kaitannya dengan kemasyarakatan akibat dari perbedaan dan pertentangan bahasa. Di beberapa negara yang multilingual seperti India dan Belgia pernah terjadi bentrokan fisik akibat masalah pertentangan bahasa. Sayang sekali kalau hanya masalah bahasa orang harus bentrok. Nah, sekian itulah penjelasan dari saya. خلاص يمكن هذا فقط منا عفوا على كل خطئنا أوصيكم بنفسي بتقوى الله بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.